desa, kemudian membahas rencana prioritas pembangunan tahun 2022. Kemudian musyawarah desanya ada dasar hukum. Yang pertama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kemudian yang kedua Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pembangunan desa. Yang ketiga Permendes PDT Nomor 16 Tahun 2019 tentang musyawarah desa. Yang keempat Permendes PDT Nomor 20 Tahun 2020 tentang pedoman pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Input atau masukan pertama dari dokumen RPJM desa, kemudian pokok-pokok pikiran BPD. Yang ketiga rekomendasi hasil pendataan SDGs desa. Menyusun rencana pembangunan Desa Garut tahun 2022. Saya sampaikan kepada ibu yang hadir, inilah saatnya apa-apa yang kita butuhkan desa kita usulkan oleh DPD yang mana yang lebih dampaknya dibutuhkan ke masyarakat desa Garut ini. Saya berbangga sekali, alhamdulillah di Kecamatan Ambon ini 9 desa, 1 kelurahan untuk penyusunan musyawarah desa tentang rancangan RKP ini. Kalau tidak salah jadwalnya pada bulan Juli dengan ini Pak ya. Sesuai dengan jadwal yang ada, sesuai dengan petunjuk yang ada, baru Desa Garut melakukan musyawarah. Kabar bahwa berapa luas hutan, berapa luas sawah, berapa luas desa, berapa luas pekarangan, berapa luas pemukiman. Nah, minimal kedua aspek itu tergambarkan hari ini, sehingga kita tahu prioritas apa yang akan kita laksanakan di 2022. Nah, kalau ada gambaran dari pendataan tadi dari aspek wilayahan, bahwa 90% wilayah Desa Garut terdiri dari areal persawahan. Artinya apa? Silakan itu dimaknai dalam berdiskusi membahas rencana 2022. Dalam kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan pokok-pokok pikiran dari Badan Permusyawaratan Desa untuk penyusunan perencanaan RKP tahun 2022 untuk Desa Garut. Berdasarkan masalah yang terserap dari jaring aspirasi BPD, maka pokok-pokok pikiran BPD adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif. Keempat, mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi. Yang kelima, meningkatkan dan menguatkan kapasitas perangkat desa, mengoptimalisasikan data IDM desa berbasis SDGs desa, mengembangkan usaha dan ekonomi desa melalui lembaga BUMDes. Kemudian untuk total keseluruhan jumlah kepala keluarga di Desa Garut sebanyak 387 kepala keluarga, dan total jumlah penduduk atau individualnya itu sebanyak 879 orang. Pemukiman dan lahan, untuk diketahui bahwa luas lahan sawah yang ada di Desa Garut ini sebanyak 147,44 hektar. Luas pemukiman warga itu sebanyak 18 hektar. Untuk prioritas warga Desa Garut adalah prioritasnya adalah petani sebanyak 80%, 50%-nya pemilik lahan sendiri, dan 30%-nya itu sebagai penggarap. Untuk laporan realisasi PKP Desa tahun berjalan yaitu tahun 2021, pertama di bidang pemerintahan desa, yaitu titap dan tunjangan kepala desa telah terrealisasi sebesar 40%.
kemudian lintas dan tunjangan perangkat desa itu telah terrealisasi juga sebesar 40%. Untuk rencana perkantoran desa telah terrealisasi sebesar 25%. Baiklah, agenda kita pada hari ini yang pertama kita akan membahas PPDNDes, di mana di sini nanti kita akan memilih prioritas apa yang akan kita laksanakan untuk tahun 2022. Selanjutnya nanti akan ada pemaparan dari setiap bidang yang akan disampaikan langsung mewakili nanti dari setiap bidangnya. Selanjutnya atau aspek apa namanya produksinya atau Pak, itu yang kami duluan atau persiapan apa? Tentang usulan bidang pemberdayaan. Bidang pemberdayaan. Oke. Telah dapat ininya? Sudah ada 8 poin. Oke. Oke, tinggal disampaikan ya. Iya. Itu yang pertama ada di bidang bagian operasional BPD, yang dimana di dalam operasional ini pertama adanya penyediaan laptop untuk BPD, penyediaan meja dan kursi untuk BPD. Yang pertama yaitu pengadaan lampu jalan utama. Yang kedua, rapat beton untuk DUT Dusun 1. Yang ketiga, pengadaan pembangunan irigasi. Alat tulis dan pembuatan kartu kis dan kial. Sudah tuh ada dari sarana Posyandu. Kami mohon bantuan untuk subsidi untuk pertanian. Terima kasih. Tolong masukkan situ pos jaga. Pos jaga. Kemudian kegiatan kelompok tani, saya kira beberapa tahun ini pakem Pak, nggak ada kegiatan sama sekali. Secara kasarnya begini Pak, kalau kita mengolah sawah sendiri mungkin bisa kita terapkan. Ini mayoritas banyak yang menggarap usaha orang. Jadi kalau untuk tanam kedua, dana itu dipakai. Jadi untuk musim selanjutnya nggak bisa tanam lagi kalau gagal Pak. yang kedua papan tulis untuk anak. Saya ini mempertimbangkan anak-anak ini belajar ya Bu ya. Yang ketiga karpet untuk duduk, tempat duduk anak-anak karena meja kami. Kami dari kelompok UPBKS Pak ya, usaha perbaikan pendapatan keluarga Pak ya. Jadi kami ini ada membentuk kelompok usaha kecil Pak, seperti membuat keripik. Jadi kalau ada kelompoknya itu Pak, kami minta ini suatu sarana misalnya seperti untuk menggoreng gitu, nah, alat. Karena sebagian besar kelompok tani itu ada perhatian pemerintah. Cuman kadang-kadang pengawasan dari penyuluh itu kadang-kadang agak lamban, bukan tidak ada. Kemudian yang ketiga itu dari Ibu Leli, itu tentang usaha kecil. Usaha kecil dan menengah ini sebenarnya ada. Itu biasanya dari kantor. Namun nanti diajukan permohonan, disampaikan, orang tidak tahu kendak kita. ini mungkin satu-satunya desa yang saya lihat ada kepanitiaan di dalam proses musyawarah desa. Artinya ya Bapak Ibu taat pada aturan yang diatur di Permendes 16 tahun 2019 tentang musyawarah desa. Aplaus buat DPD. Di Permendes 21 tahun 2020 itu jelas. Pertama, ya, panduan desa di dalam menyusun perencanaan itu adalah data. Ya kan, berangkat dulu dari data. Nah, yang kedua, berangkat dari aspirasi masyarakat. Ya kan? Jadi artinya di dalam proses perencanaan ini kita tidak menampung keinginan. Kalau keinginan itu
pasti egonya pengen saya dapat. Tapi yang kita rencanakan hari ini adalah kebutuhan yang menjadi prioritas di desa. Saya di sini sebagai pembawa acara. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan di dalam saya membawa acara. Kepada Allah saya mohon ampun. Jadi maksud kami dari pihak kecamatan sebagai perpanjangan tangan dari kabupaten, kami mengharap segala bentuk perencanaan apalagi penyusunan RKPDes ini memang betul-betul skala prioritas. Apalagi kemarin kita ada program dari Kementerian Desa tentang pendataan SDGs. Pendataan SDGs itu merupakan modal awal. Jadi pembangunan desa itu harus berbasis data. Jadi terukur, terarah. Jadi maksud kami benar-benar apa yang dilakukan pembangunan desa itu ukurannya jelas, arahnya jelas. Jadi beberapa tahun ke depan basis data dari SDGs itulah sebagai sumber untuk pembangunan di desanya. Bahkan 100%. Kalau memang perencanaan itu didasari dari pendataan desa, betul-betul. Karena apa? Kalau pendataan itu dari desa, tim tahu, tim Pokja penyusunan SDGs tahu kondisi yang real yang ada di lapangan. Nah, dia tahu persis bagaimana keadaan sosial ekonomi masyarakatnya, sosial budaya masyarakatnya, pekerjaan masyarakatnya. Basis data itulah yang diperlukan.